Udara malam terasa dingin menusuk, menggesek kulit setiap kali angin melintas. Dari kejauhan, bunyi gamelan yang tadi mengiringi tarian lenyap digantikan bisik-bisik cemas di antara warga. Panggung yang tadi menjadi pusat perhatian kini kosong. Papan kayunya berderit halus saat diinjak para lelaki yang mengangkat tubuh dua perempuan malang itu. Lampu-lampu minyak yang menggantung di tiang memantulkan cahaya kekuningan, memanjang di tanah becek yang baru saja dilalui puluhan kaki. Pak Mardi berdiri di tepi panggung, kedua tangannya terlipat di depan dada. Sorot matanya tajam mengawasi proses itu, tidak bergeming sedikitpun ketika satu persatu warga menurunkan jenazah ke tanah. Lelaki itu tak memerlukan banyak kata. Sekali ia bicara, semua mematuhi. Tak ada yang berani membantah. Bahkan saat ia memerintahkan agar jenazah dikubur tanpa dimandikan atau disalatkan, suara tanah kering digali terdengar serempak, disertai aroma tanah lembab yang naik ke udara. Penggalian dilakukan terburu-buru. Tak ada kain kafan, tak ada air untuk menyucikan. Saat tubuh mereka dimasukkan begitu saja ke dalam liang, hanya beberapa orang yang menoleh. Sisanya menunduk, seakan takut tatapan mereka akan mengundang masalah. Namun yang membuat tengkuku terasa kaku adalah ketika kepala Nyai Warsini terpisah dari tubuhnya, dibungkus kain tipis dan dibawa Pak Mardi sendiri. Tak ada yang mempertanyakan atau mencoba menghentikannya. Lelaki itu melangkah mantap meninggalkan pemakaman darurat itu, seakan membawa sesuatu yang penting bagi dirinya. Mama berjalan mengikuti dari belakang. Langkahnya teratur dan tanpa menoleh. Papa sempat meraih lengannya, memanggil dengan nada rendah, tapi Mama menepis, lalu berbalik dengan tatapan asing yang belum pernah kulihat. Pak Mardi menoleh sekilas, lalu memberi peringatan singkat pada Papa. Kata-katanya terdengar datar namun mengandung ancaman yang jelas. Biksum dan Kang Hanif, yang wajahnya kini juga terasa asing, menyusul ke arah gelap, menghilang di tikungan jalan tanah. Aku berdiri di samping Papa, menyadari perlahan bahwa ini bukan peristiwa pertama. Ada sesuatu yang mengulang, dan keluargaku entah bagaimana terjebak di dalamnya. Saat malam merayap lebih dalam, desa itu terasa semakin sunyi. Hanya sesekali terdengar suara kayu beradu atau hembusan angin melewati dedaunan kering. Papa mengajakku berjalan tanpa tujuan, mungkin berharap menemukan jawaban atau sekadar menjauh dari pusat kejadian. Jalan setapak yang kami lalui dipenuhi batu kerikil, menggesek sol sandal di setiap langkah. Dari ujung jalan, samar-samar terdengar bunyi musik. Papa menghentikan langkah, memiringkan kepala, lalu mengisyaratkan aku untuk mendengarkan. Irama itu semakin jelas, disertai suara perempuan bernyanyi. Kami terus berjalan hingga lampu redup sebuah rumah kecil mulai terlihat. Di dalamnya ramai orang. Cahaya kuning keemasan keluar melalui celah papan dinding. Semula kukira itu warung biasa. Namun aroma alkohol dan tawa keras para lelaki segera mematahkan dugaanku. Perempuan-perempuan berpakaian mencolok duduk di kursi kayu rendah. Beberapa berdiri sambil memegang botol kaca. Papa menarik lenganku, hendak memutar arah. Tapi langkah kami terhenti. Tepat di hadapan, berdiri seorang perempuan berkebaya. Kaki pucatnya menggantung, tidak menyentuh tanah. Dari lehernya mengalir darah gelap yang menetes pelan ke tanah berpasir. Tubuh itu tak memiliki kepala, namun tetap tegak menghadap kami. Dalam sekejap, sosok itu bergerak cepat dan menabrak Papa. Kepala Papa tertunduk, lalu perlahan menekuk ke belakang hingga sudutnya mustahil dilakukan tubuh manusia. Sendi lehernya mengeluarkan bunyi patah halus, lalu kembali tegak, tanpa ekspresi. Papa menatap lurus ke mataku. Bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat yang membuat udara di sekitarku seakan membeku. Selesaikan permainan ini, perbaiki semua, temukan kepalaku. Suara musik dari rumah itu mendadak terputus, berganti dengan keheningan aneh yang menelan segala bunyi. Hanya desahan angin di sela pepohonan yang terdengar, membawa aroma besi samar yang menusuk hidung. Papa masih berdiri di tempat. Matanya kosong, tubuhnya tegak kaku seperti patung. Tanganku menggenggam lengan bajunya, merasakan kainnya yang lembab, entah oleh keringat atau sesuatu yang lain. Tanah di bawah kaki mulai bergetar halus, cukup untuk membuat kerikil-kerikil kecil bergeser. Dari arah gelap di belakang rumah,
Muncul kilasan cahaya lampu minyak yang bergoyang cepat. Beberapa orang melintas, membawa karung-karung besar di punggung, berjalan tergesa tanpa menoleh. Wajah mereka tertutup kain hitam. Langkah mereka teratur seperti orang yang sedang menjalankan tugas rutin. Papa mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jalan yang baru saja dilalui orang-orang itu. Isyaratnya singkat, lalu tangannya jatuh terkulai di sisi tubuh. Aku tahu itu berarti aku harus mengikutinya, tapi kaki ini berat, seperti menjejak lumpur yang menahan. Saat kupaksa melangkah, kudengar suara pintu kayu dibanting dari dalam rumah kecil tadi. Beberapa lelaki berwajah kemerahan keluar, berjalan sempoyongan. Salah satunya berhenti, menatap ke arahku dengan pandangan heran, lalu tersenyum kaku. Giginya tampak penuh noda gelap, bibirnya basah, dan dari sela jarinya yang menggenggam botol, menetes cairan merah ke tanah. Aku menghindari tatapannya, mempercepat langkah mengikuti Papa. Jalan setapak itu semakin gelap. Hanya tersisa cahaya pucat dari bulan yang tertutup tipis awan. Di kiri kanan, pohon-pohon bambu bergoyang, saling bergesekan, menimbulkan suara lirih yang terus berulang. Karung-karung yang tadi kulihat kini terlihat lebih dekat. Salah satunya jatuh dari punggung pembawanya, menimbulkan suara bantingan berat. Kain penutupnya sedikit terbuka, menampakkan helaian rambut panjang yang menjuntai keluar. Orang yang membawanya buru-buru mengikat kembali, lalu menoleh cepat ke arahku. Pandangan matanya tajam, namun kosong, seolah ia hanya memastikan aku melihat. Papa berhenti di depan sebuah rumah panggung tua yang dindingnya terbuat dari papan lapuk. Tangga kayunya hanya 3, dan di bawahnya menganga kolong gelap. Tanpa menoleh padaku, ia naik dan membuka pintu yang langsung berderit panjang. Bau apek bercampur anyir menyambut, membuat tenggorokanku terasa kering. Di dalam, ruangan itu hampir kosong. Hanya ada tikar usang di lantai dan satu meja kayu rendah. Di atas meja, sebuah lampu minyak menyala redup. Cahayanya mengungkap noda-noda gelap yang meresap di permukaannya. Di sisi ruangan, ada kotak kayu besar dengan gembok besi. Papa berdiri di depan kotak itu, lalu menoleh padaku untuk pertama kali sejak kejadian tadi. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar lebih berat, nyaris serak, namun tegas. Kunci ini ada di tempat yang sama mereka menyembunyikan kepalanya. Jika tidak kau temukan, kau tidak akan melihat wajah kami lagi. Kata-kata Papa itu menggantung di udara, seakan mengunci gerak dan pikiranku. Lampu minyak di meja bergoyang pelan. Cahayanya memantul di matanya yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Aku mencoba bertanya, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dari luar, bunyi langkah kaki berat terdengar mendekat, diiringi gesekan kain yang menyeret tanah. Aku mendekat ke jendela sempit di sisi rumah. Di bawah cahaya bulan, terlihat 3 orang membawa karung-karung serupa yang kulihat sebelumnya. Bedanya, karung-karung ini tak diangkat di punggung, melainkan diseret. Bentuk di dalamnya bergerak pelan, membuat kainnya bergelombang. Mereka berhenti tepat di depan rumah panggung ini. Lalu salah satu dari mereka menunduk, meletakkan karung di tanah. Dari dalam karung terdengar bunyi yang sulit kujelaskan, bukan suara manusia, tapi ada nada rintih yang teredam. Orang itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu memberi isyarat tangan. 2 lainnya berjalan memutar ke arah belakang rumah, meninggalkan karung itu sendirian. Papa tidak bergerak, hanya memandang pintu. Tatapannya memberi sinyal untukku tetap diam. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang mendesak. Aku bisa merasakannya dari cara jemarinya mengepal. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar bunyi logam beradu. Suaranya jelas, nyaring, dan cepat menghilang. Salah satu dari 3 orang tadi muncul kembali. Wajahnya masih tertutup kain, tetapi matanya tampak langsung menatapku di balik jendela. Pandangan itu membuat kulitku terasa kaku. Ia berdiri cukup lama, lalu melangkah masuk ke kolong rumah. Kayu di bawah kakiku bergetar pelan. Dari celah papan lantai, kulihat bayangan bergerak di kolong, perlahan mengitari posisi tempatku berdiri. Napasnya terdengar jelas, panjang, berat, dan teratur. Papa tetap tidak beranjak dari kotak kayu besar itu, hanya sedikit memiringkan kepala,
seolah sedang mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Tiba-tiba, sebuah ketukan keras menggema di pintu depan. Lampu minyak di meja bergetar. Apinya melambai liar sebelum kembali stabil. Papa menoleh padaku, matanya tak berkedip, lalu berucap pelan, "Kalau kau buka, kau tak akan kembali sebagai dirimu." Ketukan itu berhenti, digantikan suara seret di lantai depan, seperti sesuatu yang berat sedang dipindahkan. Bau besi yang tajam kembali mengisi udara, dan kali ini bercampur aroma bunga melati yang terlalu pekat untuk sekadar wangi alami. Aroma melati semakin menyengat, membuat perut terasa mual. Dari balik papan dinding, terdengar suara kain terseret mendekat. Karung yang tadi dibiarkan di depan rumah kini sudah tepat di bawah tangga. Posisinya miring, dan tali pengikat di ujungnya tampak longgar. Papa melangkah perlahan mendekati jendela, mengintip keluar. Wajahnya datar, tapi jemari tangan kirinya mengetuk sisi kotak kayu di depannya. 3 kali, pelan namun teratur. Bunyi itu seperti isyarat. Dari karung di luar, terdengar gerakan tiba-tiba, diikuti suara nafas cepat, terengah namun dalam, seperti milik seseorang yang sedang berusaha menahan teriakan. Kolong rumah masih menyimpan bayangan orang bertopeng tadi. Langkahnya kini lebih pelan, namun terdengar jelas menggesek tanah. Sesekali, papan lantai berderi tipis, membuatku sulit menebak posisinya. Aku menahan napas, takut sedikit suara akan membuatnya naik. Tanpa peringatan, tali karung di luar terlepas sepenuhnya. Kainnya membuka sedikit, dan dari celah itu muncul sesuatu yang membuatku mundur selangkah. Bukan wajah, tapi bagian atas kepala yang penuh rambut panjang kusut, basah, dan bergerak seakan sedang mencari arah. Rambut itu menyapu tanah, lalu berhenti, tegak menghadap ke rumah ini. Papa tak memalingkan pandangannya. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, lirih namun jelas. Itu bukan kepalanya. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, menggoyang bambu di sekitar rumah, menghasilkan suara gemerisik yang menutup segala bunyi lain. Saat angin mereda, aku mendengar suara langkah dari arah belakang. 2 orang bertopeng kembali, masing-masing membawa sesuatu yang tertutup kain hitam. Mereka meletakkannya di tanah tanpa bicara, lalu berdiri mematung menghadap rumah. Satu di antara mereka meraih karung berisi rambut tadi, mengangkatnya dengan mudah, dan menyatukannya dengan bungkusan yang mereka bawa. Gerakan itu terasa sangat teratur, seperti mengikuti urutan yang sudah dipraktikkan berkali-kali. Lampu minyak di dalam ruangan meredup. Apinya mengecil hingga hanya menyisakan cahaya samar di meja. Papa berbalik, menatapku dalam-dalam, lalu mengisyaratkan agar aku berjongkok di dekat kotak besar. Dari jarak dekat, aku bisa mencium bau anyir samar dari celah papan kotak itu, seolah ada sesuatu di dalam yang menunggu untuk dilepaskan. Gembok besi di kotak itu tampak tua, namun permukaannya masih licin, seolah sering disentuh. Papa berjongkok di depannya, mengeluarkan sesuatu dari saku, bukan kunci, melainkan bilah tipis dari logam yang ujungnya bengkok. Ia memasukkannya perlahan ke lubang gembok, memutarnya dengan gerakan yang tenang, seperti sudah hafal betul mekanismenya. Suara klik yang terdengar terlalu nyaring di tengah malam ini membuatku refleks menoleh ke pintu. Para lelaki bertopeng masih berdiri di luar, tak bergerak sedikit pun. Hanya kain penutup wajah mereka yang berkibar tipis oleh angin. Karung dan bungkusan yang tadi mereka bawa kini terletak di tanah, tetap tertutup rapat. Papa mengangkat tutup kotak perlahan. Bau anyir yang sebelumnya samar kini menyeruak lebih tajam, bercampur aroma tanah basah. Di dalamnya, kulihat lapisan kain putih yang sudah menguning, dililit rapi seperti membungkus sesuatu berbentuk bulat. Kain itu berukuran cukup besar untuk mengisi hampir setengah ruang kotak. Tanpa berkata, Papa mengulurkan tangannya, menyentuh kain itu. Saat ujung jarinya menyentuh permukaannya, kain tersebut bergetar pelan, bukan karena tangannya, melainkan dari dalam. Aku mundur setapak, merasakan bulu kuduk meremang. Gerakan dari dalam kain itu berulang, kali ini lebih jelas, seakan ada yang berusaha keluar. Papa menatapku, lalu memindahkan lilin kecil dari meja ke bibir kotak, agar cahaya cukup masuk. Perlahan, ia membuka lilitan kain tersebut. Lapisan pertama terlepas,
memperlihatkan serat-serat kain yang basah di bagian dalamnya. Dari sela kain, terlihat permukaan kulit pucat, licin, dan dingin. Garis rambut yang pendek muncul di tepian, menandakan itu memang bagian kepala manusia. Namun wajahnya hilang, diganti permukaan rata berwarna abu keputihan. "Bukan ini juga," gumam Papa pelan. Ia menutup kembali kainnya, lalu menatap keluar jendela. Para lelaki bertopeng itu masih di tempatnya, tetapi kini sedikit condong ke depan, seolah menunggu sesuatu. Dari kejauhan, terdengar bunyi kentongan dipukul cepat. Ritmenya tidak teratur, dan setiap jedanya diisi suara teriakan lirih yang makin lama makin jelas. Teriakan itu bukan berasal dari satu orang, melainkan banyak, saling bersahutan dari arah berbeda. Papa menutup kotak, memasang kembali gemboknya, lalu berdiri. "Kalau mereka sampai masuk, kita tak akan bisa keluar dari desa ini." Tangannya meraih lenganku, menarikku menjauh dari meja, menuju pintu belakang rumah panggung. Tangga kayu di belakang rumah berderit saat kami menuruni satu persatu pijakannya. Tanah di bawah terasa lebih lembab. Rumputnya tinggi dan basah hingga menempel di pergelangan kaki. Papa berjalan cepat, memotong jalan di antara batang bambu yang rapat, menghindari jalur setapak utama. Di belakang deretan bambu, cahaya merah oranye berkilat dari kejauhan. Semakin dekat, terdengar bunyi kayu dibakar, diiringi gumaman rendah yang diucapkan banyak orang bersamaan. Suaranya datar, tanpa intonasi, tapi terasa seperti menggetarkan dada dari dalam. Papa berhenti di tepi lereng kecil. Dari sini, aku bisa melihat lapangan tanah yang dikelilingi pagar bambu tinggi. Di dalamnya, puluhan orang berdiri melingkar. Semuanya mengenakan kain penutup wajah dan baju hitam panjang. Di tengah lingkaran itu terdapat lubang besar di tanah, dan di sekelilingnya ditancapkan obor. Beberapa orang lain berjalan mengelilingi lingkaran itu, membawa karung-karung seperti yang tadi kulihat. Ada yang meletakkannya di tepi lubang, ada pula yang menurunkannya langsung ke dalam. Setiap kali karung dimasukkan, suara gumaman berubah sedikit lebih keras. Aku mencoba mencari sosok Mama di antara mereka, tapi wajah-wajah yang tertutup kain itu membuatnya mustahil. Namun, ada satu perempuan yang gerakannya terasa berbeda, langkahnya lebih lambat, dan tangannya tak seerat yang lain saat memegang karung. Bentuk tubuhnya mengingatkanku pada Mama. Papa menunduk, berbisik nyaris tak terdengar. Kalau dia masih di sana, berarti kepalanya belum ditemukan. Itu berarti kita masih punya waktu. Aku menelan ludah, tak tahu pasti maksudnya, tapi nada suaranya cukup untuk membuat kakiku terasa lemas. Tiba-tiba, salah satu orang di lingkaran itu menoleh ke arah kami. Matanya terlihat jelas di bawah cahaya obor, mata yang pucat, dengan bagian putih yang hampir tak memiliki warna. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan seketika gumaman berhenti. Semua kepala di lingkaran itu berbalik menghadap ke arah kami. Papa langsung menarik lenganku, membawaku mundur ke balik lereng. Nafas kami berdua memburu, tapi ia tak berhenti berjalan. Di belakang, suara langkah kaki mulai mengikuti, semakin lama semakin banyak, dan terdengar dari segala arah. Bambu di sekeliling kami saling bergesekan, menimbulkan bunyi patahan kecil yang bercampur dengan suara langkah di belakang. Papa terus menarikku melewati jalur sempit, memaksa kami menunduk di bawah batang-batang rendah. Bau tanah lembab semakin tajam, bercampur dengan aroma kayu lapuk yang terbuka oleh pijakan kaki. Di depan, jalur itu melebar, memperlihatkan dinding batu setinggi dada yang dipenuhi lumut tebal. Papa melangkah cepat menuju celah di ujungnya, yang tertutup sebagian oleh semak berduri. Saat kami melewatinya, udara berubah. Di balik celah itu, terbentang deretan rumah-rumah panggung tua yang sebagian miring, sebagian lagi roboh sepenuhnya. Atapnya terlepas, meninggalkan rangka kayu yang hitam oleh usia. Tak ada lampu, tak ada suara, hanya bunyi serangga yang nyaring namun terasa jauh. Papa memperlambat langkah, matanya menyapu setiap rumah. "Mereka jarang masuk ke sini," ucapnya pelan. "Terlalu tua untuk dipakai, terlalu dekat dengan awalnya." Kata terakhir itu membuat tengkuku terasa dingin, meski aku belum sepenuhnya mengerti maksudnya.
Kami berhenti di depan sebuah rumah yang masih berdiri utuh. Meski pintunya diganjal dengan papan silang, Papa melepaskan papan itu dengan cepat, lalu mempersilakanku masuk. Begitu melewati ambang, aku langsung mencium aroma yang familiar, campuran melati dan besi, sama persis dengan yang tercium di depan rumah panggung sebelumnya. Di sudut ruangan, berdiri sebuah lemari kayu besar dengan kaca buram di bagian pintunya. Kaca itu retak di beberapa tempat, namun cukup untuk memantulkan bayangan samar ketika aku mendekat. Saat jarakku tinggal beberapa langkah, aku melihat sesuatu di pantulan. Seorang perempuan berdiri di belakangku, kepalanya sedikit miring, rambutnya menutupi wajah. Aku menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Papa sudah di sisi lemari, membuka pintunya perlahan. Dari dalam, aroma itu semakin pekat. Di rak tengah, ada sebuah baki tembaga yang di atasnya terletak sesuatu terbungkus kain putih bersulam benang merah. Bentuknya bulat, dan di salah satu sisinya terlihat ujung rambut yang sangat kukenal. "Mama?" tanyaku, meski setengah berharap Papa tidak menjawab. Tapi ia hanya mengangguk tipis, lalu menatap baki itu sejenak sebelum berkata, "Belum lengkap, mereka masih menyimpan bagian lainnya." Di luar, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini diikuti bunyi kayu patah dan sesuatu yang diseret di tanah. Suara di luar semakin dekat. Dari celah papan dinding, tampak cahaya obor bergerak tak beraturan, menandakan orang-orang itu menyebar mengitari rumah. Papa menutup kembali pintu lemari, lalu menyelipkan baki berisi bungkusan itu ke dalam karung kecil dari anyaman bambu yang tergantung di sudut ruangan. "Tinggal satu," katanya singkat. Matanya tak lepas dari arah pintu. "Kalau kita dapatkannya, dia bisa kembali. Tapi kalau gagal, kita semua akan tetap di sini." Ketukan di pintu terdengar 3 kali. Kali ini, bukan ketukan keras, tapi pelan. Seakan yang mengetuk ingin memastikan kami mendengar tanpa menakut-nakuti. Papa menoleh ke arahku, menggeleng, memberi tanda untuk tidak bergerak. Ketukan itu berhenti. Berganti suara tarikan napas panjang dari celah papan. Bau melati yang pekat kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini disertai dingin yang menusuk tulang. Dari celah pintu, muncul jari-jari pucat dengan kuku panjang, meraba kayu perlahan. Jari itu berhenti di dekat kunci, lalu menghilang. Papa mengangkat karung berisi bungkusan tadi, lalu mengisyaratkan agar aku mengikutinya menuju pintu belakang. Saat kami keluar, rumah di sekitar mulai diterangi obor. Bayangan-bayangan bergerak cepat di antara dinding lapuk, mengepung jalur keluar. Kami menuruni lereng kecil menuju sebuah bangunan batu rendah. Setengahnya terkubur tanah. Pintu masuknya sempit, hanya cukup untuk 1 orang. Papa mendorongku masuk lebih dulu. Di dalam, gelap total, kecuali 1 titik cahaya redup dari lubang di langit-langit. Di tengah ruangan batu itu, ada meja datar dari batu, dan di atasnya terletak benda yang sama bentuknya dengan yang kami bawa, bungkusan kain putih bersulam benang merah. Bedanya, rambut yang keluar dari bungkusan ini lebih pendek, dengan warna yang berbeda. Papa menatap kedua bungkusan itu, lalu menoleh padaku. "Kalau keduanya disatukan di tempat yang salah, semuanya berakhir buruk," ucapnya. "Kalau di tempat yang benar, dia kembali, dan kita bebas." Suara langkah mulai terdengar dari mulut lorong. Papa meletakkan kedua bungkusan di meja, lalu memberiku pisau kecil dengan gagang kayu. "Pilih tempatnya," katanya. Nada suaranya tenang tapi tegas. Saat aku menatap kedua bungkusan itu, udara di ruangan mulai bergetar, dan dari lubang di langit-langit, melati berjatuhan satu persatu, menutupi meja batu hingga bau wanginya menusuk sampai ke mata. Papa berdiri di sisi pintu, matanya tak berkedip. Suara langkah di lorong semakin keras, tapi tak ada satupun yang berlari. Semuanya berjalan pelan, seolah yakin mereka akan tiba tepat waktu. Tanganku gemetar saat meraih kedua bungkusan itu. Beratnya berbeda, yang satu terasa padat dan dingin, yang lain lebih ringan. Namun setiap kali ku pegang, seperti ada denyut halus dari dalam. Aku menatap meja, mencari tanda apapun yang bisa disebut tempat yang benar. Tapi batu itu polos, hanya penuh goresan tipis yang tak membentuk pola jelas. Papa mendekat, membungkuk di sebelahku.
Kalau kau ragu, dia tetap di sana. Kalau kau salah, dia kembali, tapi bukan sebagai dirinya. Suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Keheningan sesaat menguasai ruangan. Lalu terdengar bunyi gesekan kuku di batu, lambat dan berulang. Udara menjadi lebih berat, dan titik cahaya di langit-langit tampak meredup. Aku menutup mata, menempatkan kedua bungkusan itu di tengah meja. Pisau kecil di tanganku terasa dingin, gagangnya sedikit basah. Saat ujung pisaunya menyentuh benang merah pada salah satu bungkusan, terdengar helaan napas panjang dari arah pintu, disusul gerakan cepat yang masuk ke ruangan. Papa meraih bahuku, menarikku mundur. Bungkusan itu mulai terbuka sendiri. Benang merahnya terlepas seolah dipotong dari dalam. Rambut panjang keluar lebih dulu, diikuti kulit pucat yang mulai membentuk kontur wajah. Wajah yang sangat kukenal, tapi matanya terbuka terlalu lebar, memantulkan cahaya redup yang ada. Suara papa terdengar sangat pelan di telingaku, nyaris tenggelam oleh bunyi napas dari sosok di meja. Kita bebas, atau kita terjebak. Sekarang, tak ada jalan kembali. Cahaya di ruangan padam sepenuhnya. Hanya bau melati yang tersisa. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Menyusuri setiap detik ketegangan dan misteri yang terungkap di antara bayangan dan bisikan malam. Kehadiran dan perhatian Anda adalah alasan cerita ini bisa hidup, dan setiap alur menjadi berarti. Dari kisah ini, kita belajar bahwa rasa kehilangan dapat mendorong seseorang melampaui batas yang tak pernah dibayangkan. Namun keberanian sejati bukan hanya soal menghadapi ketakutan, melainkan juga tentang bagaimana kita memilih di tengah ketidakpastian. Hidup sering menempatkan kita pada persimpangan yang samar, tetapi keputusan yang kita ambil, besar atau kecil, akan membentuk jalan yang kita tempuh selamanya. Semoga setiap langkah kita selalu disertai hati yang teguh, pikiran yang jernih, dan keyakinan untuk tetap melangkah meski jalan di depan belum terlihat jelas.